Lagi-lagi, terjadi pencurian data nasional oleh hacker. Setelah peretasan Kemenkumham, sekarang 1 juta data Kominfo telah dicuri oleh hacker. Banyak yang panik dan merasa itu bermasalah. Data-data yang dicuri meliputi data NIK, nomor SIM card, dan data identitas kamu. Tapi, apakah kamu juga akan protes kalau data kamu dikumpulkan oleh Pinetwork, Binetwork, dan BTC Satoshi yang dilakukan tanpa izin pemerintah Indonesia? Mereka mengumpulkan data identitas pengguna di Indonesia melalui KYC. Jelas tidak ada yang protes. Alasannya, karena para pengguna yang melakukan KYC di Pinetwork, Binetwork, BTCS, dan aplikasi kripto tidak resmi yang sejenisnya itu, mereka termotivasi untuk mendapatkan cuan dari koin-koin tersebut di masa depan. Mereka termotivasi oleh keuntungan finansial yang diperoleh dari Pinetwork di masa depan. Mereka berpikir kalau koin-koin tersebut akan bernasib sama seperti Bitcoin. Mereka bilang, awal-awal Bitcoin juga tidak diperhitungkan, dan sekarang harga Bitcoin sudah tinggi. Mereka lupa, Bitcoin itu hadir untuk mengatasi masalah keuangan yang sentralis, di bawah kontrol bank, pemerintah, dan The Fed. Bitcoin menawarkan solusi keuangan yang desentral, dengan total supply 21 juta Bitcoin, yang sudah tersedia di dalam jaringan blockchain Bitcoin. Teknologi Bitcoin juga memiliki keamanan tinggi yang tidak dapat diretas. Makanya Bitcoin kemudian diadopsi, dijadikan alat investasi, mata uang oleh negara, dan institusi kenamaan dunia. Sedangkan Pinetwork dan sejenisnya cuma mau mengkopi Bitcoin, seakan-akan lebih dari Bitcoin. Teknologi dari Pinetwork dan sejenisnya tidak jelas, tidak mengatasi masalah keuangan apapun di dunia ini, cuma menambang lewat HP yang disertai KYC untuk bisa buka akun. Menambang lewat HP sebagai solusi harga rig mining Bitcoin yang mahal. Padahal, ada cara lain untuk bisa mendapatkan Bitcoin tanpa harus pakai rig mining yang mahal. Mereka memberikan koin-koin yang tidak bernilai dan dibungkus dengan harapan akan sesukses seperti Bitcoin. Makanya para pionir tidak protes kalau data mereka digunakan sebagai sumber pemasukan perusahaan melalui jual data pengguna dan dibagikan ke pihak ketiga. Mungkin menurut kamu itu tidak masalah dan tidak merugikan kamu, tapi secara nasional itu sangat merugikan negara. Perusahaan pengembang aplikasi Pinetwork, yakni Social Chain App, mendapat cuan dari jual data kamu ke pihak ketiga, sedangkan pihak ketiga menggunakan data kamu untuk kepentingan mereka. Misalnya sebagai target iklan, target marketing produk, untuk pemilu presiden, dan lain sebagainya. Pengembang aplikasi MindPay, Social Chain App, dalam kebijakan privasinya, memuat bahwa mereka akan membagikan dan menjual informasi data pribadi kamu ke pihak ketiga dalam keadaan tertentu. Ini termuat dalam sharing of personal information atau berbagi informasi pribadi. Kita langsung baca saja terjemahannya. Di sini tertulis, kalau mereka dapat mengungkapkan informasi pribadi kepada pihak ketiga dalam keadaan berikut. Kebijakan privasi Pinetwork menjabarkan kebijakan pengumpulan dan berbagi data untuk membangun bisnis periklanan dengan perhatian terbatas pada privasi penggunanya. Pengumpulan data yang dapat diamati dan upaya berbagi juga sejalan dengan kebijakan privasinya. Afiliasi, kami dapat mengungkapkan informasi pribadi Anda kepada anak perusahaan dan afiliasi perusahaan kami untuk tujuan yang konsisten dengan kebijakan privasi ini. Transfer bisnis, kami dapat membagikan informasi pribadi ketika kami mempertimbangkan atau mengadakan kesepakatan bisnis atau menegosiasikan kesepakatan bisnis yang melibatkan penjualan atau pengalihan semua atau sebagian dari bisnis atau aset kami. Kesepakatan ini dapat mencakup merger, pembiayaan, akuisisi, atau transaksi, atau proses kebangkrutan. Silakan baca bawahnya lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu, dengan siapa Pinetwork membagikan data ini?
Hampir semua platform perikanan termasuk layanan perikanan dan monetisasi. Beberapa di antaranya mencakup kemampuan analitik dan profil pengguna seperti Uplovin, Ironsearch, OneSignal, Penjol, Tapjoy. Misalnya, AdColony menayangkan iklan video layar penuh di aplikasi. Praktek platform perikanan raksasa teknologi seperti iklan Facebook dan Google AdMob juga termasuk. Kamu dapat melihat analisis ini di Exodus Privacy. Lalu, apa kerugian kamu dari menggunakan aplikasi P-Network ini? Data merupakan salah satu sumber daya yang sangat terbatas. Ibarat panen emas atau tambang emas, kamu dapat melakukan panen data atau tambang data. Karena jumlahnya sangat terbatas, maka nilai jualnya juga akan semakin tinggi. Data-data ini merupakan data yang benar-benar penting. Kamu mengambil data melalui KYC itu untuk mengetahui bahwa kamu itu masih hidup. Bedanya dengan data orang-orang sudah mati, tentu tidak akan mendapat iklan atau mendapat pertimbangan dari perusahaan-perusahaan untuk memasukkan kepentingan pribadi mereka. Dengan mengetahui kamu masih hidup melalui KYC, perusahaan dapat dengan mudah menargetkan kamu, apa yang kamu suka, belanja apa yang membuat kamu menarik, konten apa yang menarik bagi kamu. Dengan demikian, mereka akan menjadikan kamu sebagai target iklan, bahkan target politik. Yang paling merugikan dari penggunaan data kamu ini ialah data kamu digunakan secara sembarang. P-Network mendapatkan data kamu melalui KYC. Kemudian, suatu saat, entah itu kapan, data kamu kemudian digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Semoga kamu lebih aware dengan tentang pentingnya menjaga data pribadi kamu. Kalau menurut kamu pencurian dan peretasan data di Kominfo itu bermasalah, seharusnya kamu juga bisa protes. Jika data kamu kemudian digunakan, bahkan diambil secara ilegal melalui aplikasi kripto yang tidak terdaftar resmi di Indonesia seperti P-Network, B-Network, BTCS, dan lain sebagainya yang merupakan aplikasi sejenis. Semoga video ini bermanfaat. See you next video. Bye.